Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alimah Maulidia Suri, salah satu dosen pengajar mata kuliah Fisiologi Tanaman yang akan menyampaikan materi mengenai pengamatan variabel pertumbuhan tanaman. Ada pencapaian pembelajaran yang akan kita peroleh, itu meliputi mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar terkait komponen dan cara pengamatan pertumbuhan tanaman, serta mahasiswa mampu mempraktekkan dengan benar terkait komponen dan cara pengamatan pertumbuhan tanaman. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa jenis pengamatan itu dibagi menjadi dua, yaitu pengamatan destruktif dan pengamatan non-destruktif. Apa bedanya antara pengamatan destruktif dan non-destruktif? Ada yang tahu? Nah, jadi pengamatan destruktif itu merupakan jenis pengamatan yang dilakukan dengan cara merusak tanaman. Nah, beberapa variabel itu terdiri dari luas daun dan bobot kering. Demikian untuk pengamatan non-destruktif. Non-destruktif itu artinya tidak merusak tanaman. Yang dalam artian jadi merupakan jenis pengamatan yang dilakukan tidak merusak tanaman. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, dan diameter. Nah, kemudian di dalam pengamatan itu terdapat tanaman korban dan tanaman sampel. Ada yang tahu apa itu perbedaan tanaman korban dan tanaman sampel? Nah, tanaman korban itu artinya tanaman yang dilakukan dengan cara merusak tanaman. Jadi tanaman yang dikorbankan atau dirusak yang merupakan itu jenis pengamatan destruktif. Nah, kemudian untuk tanaman sampel itu merupakan tanaman yang diamati sampai panen, yang merupakan pengamatan yang diamati sampai fase vegetatif maksimum. Apa itu vegetatif maksimum? Vegetatif maksimum itu artinya pengamatan yang ditandai dengan cara munculnya bunga. Pada saat tanaman itu sudah berbunga, itu tanaman tidak diamati seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan lain-lain. Nah, ini beberapa parameter pengamatan seperti tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman itu merupakan pengamatan parameter yang paling pokok atau paling penting dalam pengamatan. Nah, jadi tinggi tanaman itu dibagi menjadi dua, ada tanaman monokotil dan ada tanaman dikotil. Ada yang tahu apa perbedaan pengukuran tanaman monokotil dan dikotil? Oke, untuk pengamatan monokotil itu artinya pengamatan yang diamati dengan cara mengukur dari pangkal batang sampai ujung daun. Nah, kemudian untuk dikotil itu tanaman yang diamati dan diukur dari titik tumbuh sampai titik tumbuh. Nah, ini merupakan ciri tanaman monokotil. Nah, tinggi tanaman monokotil itu dilakukan dengan cara mengukur daun yang disuguhkan, seperti tanaman daun, atau ciri khususnya itu menggunakan tanaman yang berpita atau berdaun panjang. Nah, kemudian untuk tinggi tanaman dikotil, itu misalnya seperti bunga matahari, kedelai, kacang hijau, dan lain-lain, itu cara mengukurnya itu sampai titik tumbuh. Nah, apa itu titik tumbuh? Titik tumbuh itu artinya diamati sampai dengan pucuk daun atau tempat tumbuhnya daun tertinggi. Nah, kemudian ada beberapa parameter seperti jumlah daun, kemudian jumlah cabang, kemudian ada luas daun yang dapat diamati dengan berbagai macam metode seperti metode area meter, kemudian metode Irvan View, kemudian metode panjang kali lebar atau milimeter block. Nah, kemudian metode gravimetri. Nah, selain itu juga dapat diamati bobot segar
kemudian yang dibagi menjadi bobot segar tajuk, kemudian akar, batang, daun, demikian juga dengan bobot kering akar, batang, daun. Yang diamati dengan cara menimbang, kemudian untuk yang berat kering itu diamati dengan cara di oven itu sampai dengan bobot kering yang konstan. Apa itu konstan? Konstan artinya tidak berubah atau data sudah tetap. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.